Terus udah gitu juga prosesornya sekarang semua pakai Snapdragon 8 Gen 2 ya? Iya, tapi kalau yang ini agak beda. Kalau yang dipakai Samsung. Oke. Karena dibilangnya Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Salah satu yang gue tahu ya perbedaannya pertama dia di overclock CPU dan GPU-nya sedikit lebih tinggi. Cuma kan masalahnya kita nggak tahu nih si S23 Ultra ini atau S23 series ini seirit apa baterainya. Jadi kalau misalkan nanti kita ada isu panas atau ada isu boros baterainya, karena kita tahu siapa pelakunya. Udah gitu juga track record dan historinya Samsung terkait panas tuh. Itu sih makanya kita sebenarnya cukup penasaran sih apakah ini chipset yang di overclock ini apakah berpengaruh ke ini nggak ketahanan gitu. Ini pertaruhan antara dua perusahaan ya, berarti pertaruhan antara Samsung sama Qualcomm yang bisa menghadirkan. Karena waktu itu dulu tuh pas lagi hebohnya, kalau di Qualcomm pas lagi hebohnya yang panas tuh, itu yang pas berapa tuh ya? 888. Sebelum lagi yang awal-awal tuh, yang sempat heboh banget. Itu memang damage-nya lumayan itu karena mereka sampai keluar campaign untuk meredam isu panas itu kan. Begitupun juga pas Samsung juga pas kejadian di yang mana tuh tipe apa yang boom. Note 7. Nah, Note 7. Note 7 yang sampai dilarang naik pesawat kan? Yang Note 7. Itu juga mereka juga keluar biaya dan ini yang cukup besar itu kampanyenya untuk meredam isu negatifnya itu. Udah campaign sama barangnya juga mesti diubah kan baterainya. Jadi kalau misalnya kita search nih di Google baterai meledak itu atau baterai terbakar tuh yang keluar masih nama itu, masih nama dia gitu. Jadi memang udah cukup banyak lah PR mereka untuk mengubah image ini gitu. Tapi kalau gue nggak salah baca juga sih tadi pagi sempat baca sedikit kan, itu yang for Galaxy itu apa sih maksudnya? Sama kayaknya ada satu lagi untuk optimize ke mereka punya fitur fotografi. Kan kalau di chipset itu kan ada CPU, GPU sama ada apa sih ISP ya, yang buat prosesor gambarnya. Nah itu katanya juga di optimize lagi. Karena kan bagi sekarang kan Exynos kan makin dianak-tirikan ya sama Samsung ya, kasihan tuh yang kerja di situ. Sensor kameranya pakai apa? ISOCELL. Jadi mereka tuh kayaknya daripada nggak kan kalau Apple kan enaknya dia punya chipset sendiri, mereka bisa modifikasi sedemikian rupa untuk supaya hasil foto bisa bagus kan. Nah ini kayaknya Samsung kali ini ngambil jalan yang beda. Mereka minta ke Qualcomm kayaknya minta khusus buat boleh nggak nih ASP-nya gue otak-atik nih supaya hasil foto bisa lebih bagus gitu. Kayaknya sih gitu sih. Gue baca tadi pagi ya dari beberapa sumber. Iya, makanya nggak tahu nih, kita tunggu tim kita balik. Iya. Apa nanti informasi yang langsungnya dari tim Samsung Indonesianya gitu. Tapi ya itu sih menurutku itu memang ya itu lagi-lagi fitur yang gitu-gitu kita beli S22 juga nggak bisa ya nggak jauh beda lah gitu kalau dari angka ya. Ya terus begitu juga rata kanan ya dari dulu setiap ada yang keluar baru flagship baru juga dibilang rata kanan gitu. Iya. Ya, karena kan tergantung game juga evolve ya. Iya, makanya kita lihat ya sekarang udah bisa ada ray tracing juga itu kita lihat ya nanti. Masalahnya gamenya juga belum bagus-bagus amat gitu ya. Yang populer pun belum ada yang dukung ray tracing soalnya kayak populer. Bahkan ini malah udah ada game yang bubar juga tuh kemarin ya. Itu Apex Legend Mobile bagus game. Itu juga bubar, belum lama tuh lagi heboh juga. Baru setahun. Iya di sini belum nyampe. Itu masih ingat banget waktu itu eventnya di Blok M tuh. Iya. Bubar. Ya udah. Ya akhirnya handphone bukan seperti laptop. Jadi memang kalau laptop paling nggak game-nya banyak gitu ya, karena game PC gitu ada di mana-mana. Betul. Ya kalau game handphone rata-rata ya nggak perlu yang berat-berat banget sebenarnya. Karena memang didesain untuk semua HP kan. Biasanya kalau game Android atau game mobile didesain untuk semua HP. Tapi Samsung dengan Snapdragon justru sekarang lagi gencar banget ke game. Iya. Ya kayak kemarin Free Fire gitu yang mengusung Samsung dan Snapdragon untuk ini. Cuman ya padahal Free Fire itu game sangat amat ringan. Iya, jadi mungkin nanti Free Fire mau keluar update yang punya ray tracing, kita lihat aja nanti. Ya tapi tetap nggak ada pintu sih.
Iya. Tapi ingat loh, itu game paling banyak loh pemainnya di Indonesia. Iya benar. Nomor 1, Mobile Legends-nya masih nomor 2, nomor 1 masih Free Fire. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi dengan ada rencananya Samsung Snapdragon dan Garena berarti kalau Free Fire itu berarti memang sekarang smartphone gitu udah diarahkan untuk buat gaming juga, walaupun gamenya masih itu aja gitu. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya gimana, karena yang penting ada barang yang bisa memainkan gamenya dulu gitu. Iya. Atau sebaliknya justru yang penting ada gamenya dulu. Iya, mungkin ada ini kali Mas, market yang niche banget mungkin yang game-game. Kan di Android pasti ada 1-2 game yang emang berat banget, game-game yang butuh hardware yang kencang, ada sih 1-2 pasti ada. Tapi kan jadi niche banget ya, nggak semua orang butuh. Terus sama ini kalau misalnya di PC ya, di desktop orang bisa ngoprek-ngoprek PC kan, bisa di overclock, bisa diganti-ganti komponennya. Nah kalau smartphone kan nggak seperti desktop yang bisa fleksibel itu ganti-ganti ini, dan customnya juga nggak fleksibel itu, karena pasti ada batasan-batasan khususnya dari Samsungnya juga gitu. Iya betul. Jadi ya menarik aja nanti kita lihat perkembangannya mau ke arah mana, karena kalau ternyata peaknya gitu itu di sini atau peaknya udah lewat, ya tahun depan bakal kayak gimana tuh nanti. Betul. Perkembangannya seperti apa? Atau bisa jadi juga karena efek krisis ekonomi global juga gitu, di mana banyak yang resesi gitu ya, atau menuju resesi, sehingga teknologi ditahan-tahan dulu nih, karena percuma dikeluarin sekarang, orang pada nggak bisa beli gitu. Bisa jadi cuma ditahan-tahan ini untuk supaya orang yang ditujukan untuk orang-orang yang memang tipenya yang kalau ada baru gue pasti ganti. Karena rata-rata pemilik Samsung Galaxy Seri S ini tipe-tipe seperti itu. Jadi kalau misalnya udah keluarin seri barunya, dia tukar tambah atau jual dulu terus baru beli lagi. Trade in. Atau memang koleksi, dia punya koleksi mungkin dari S1. Enak banget ya kayak gitu ya, koleksi HP loh. Iya gitu. Ya pengen menyamai iPhone kali, karena banyak juga di iPhone juga yang kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi kurang lebih di seminggu ini ya kita banyak juga topik-topiknya yang udah kita ceritain di sini gitu. Kalau misalnya ada yang kita kelewat atau pengen dibahas lagi juga boleh juga tulis di kolom komentar ya. Kita nanti juga mungkin bisa bahas lagi, karena kita ngoceh-ngoceh ngobrol-ngobrol ini rencananya itu rutin gitu, setiap minggu di hari Kamis jam 4 sore waktu Indonesia Barat, di Facebooknya Next Trend dan YouTube ya. Tapi juga nggak tertutup kemungkinan nanti juga kita bakal ada juga di Instagram Live juga, di mana kita nanti akan mengundang beberapa bintang tamu ya untuk ngobrolin topik pada saat itu yang lagi menarik di minggu itu gitu. Makanya di acara What's Next Trending This Week gitu. Betul. Jadi kayaknya cukup segitu saja. Sudah berapa nih? Udah hampir 40 menit kita. Lama juga. Iya. Kalau cuma ngomongin apa yang terjadi di minggu ini, gimana kalau kita ngomongin apa yang terjadi di bulan ini? Buset. Bisa berapa jam kita ngomong? Atau tahun ini? Bisa lebih lama lagi gitu ya. Cuma kita seminggu aja. Iya. Oke. Kalau begitu jangan lupa juga ini yang belum nge-like atau nge-follow atau subscribe, silahkan subscribe akun-akun sosial medianya kita, juga sangat membantu banget kalau misalnya ada yang mau ngasih sumbangan, gift atau apapun. Ya udahlah ya, kita nggak berharap banyak lah gitu. Yang penting pada mau nontonnya udah seneng gitu. Iya. Oke, kalau begitu kita sudahi dulu. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa di hari Kamis jam 4 sore berikut. Apalagi kita pakai salam penutupnya apa nih kita? Ya udah, sampai jumpa minggu depan. Dadah.